I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Serolin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit degeneratif pada lansia. Salah satunya yaitu adalah hipertensi. Nah, hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah kita memiliki tekanan darah yang tinggi di atas 140/90 mmHg. Terus kenapa sih hipertensi itu seringkali terjadi pada lansia? Karena salah satu faktor penyebab dari hipertensi itu sendiri adalah umur atau usia, di mana tekanan darah itu akan naik dengan bertambahnya umur, terutama setelah umur 40 tahun. Dikarenakan adanya perubahan struktur pada pembuluh darah besar, sehingga lumen itu akan menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah akan lebih kaku. Kemudian selain dari usia, itu ada jenis kelamin, di mana pria itu akan lebih rentan terkena penyakit hipertensi dibandingkan dengan wanita. Kenapa? Karena wanita memiliki hormon estrogen yang dapat meningkatkan HDL, sehingga melindungi wanita dari hipertensi itu sendiri. Kemudian itu ada genetik, di mana genetik ini berkaitan dengan metabolisme pengaturan garam dan renin pada membran sel. Kemudian itu ada obesitas. Nah, obesitas ini dapat menambah kerja jantung sehingga dapat meningkatkan terjadinya risiko penyakit hipertensi. Selanjutnya itu ada stres, di mana stres ini dapat memicu terjadinya tekanan darah meningkat karena stres itu dapat merangsang kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenalin sehingga memicu jantung berdenyut lebih cepat sehingga menyebabkan tekanan darah itu juga ikut naik. Kemudian itu merokok dan konsumsi alkohol. Seperti yang kita tahu, di dalam rokok itu banyak sekali mengandung berbagai zat kimia yang dapat membahayakan tubuh. Selanjutnya itu adalah konsumsi garam yang berlebihan, di mana apabila kita mengkonsumsi garam yang berlebihan, maka akan dapat menyebabkan banyak cairan di dalam tubuh kita itu tertahan, sehingga dapat meningkatkan volume darah seseorang tersebut. Selanjutnya itu adalah konsumsi lemak dan kolesterol yang berlebih, di mana lemak dan kolesterol yang berlebih itu dapat menyebabkan penimbunan lemak pada tubuh. Apalagi bila kita tidak beraktivitas, maka akan dapat mengakibatkan risiko obesitas. Kemudian itu adalah konsumsi serat yang kurang. Nah, hipertensi itu dapat menyebabkan seseorang itu mengalami sakit kepala, mimisan, ataupun sesak napas. Dan apabila hipertensi itu tidak dapat terkontrol, maka dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius lagi. Contohnya yaitu adalah penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Maka dari itu, kita harus mencegah dan mengendalikan hipertensi itu sendiri. Dengan cara yang pertama, kita harus rutin cek tekanan darah. Yang kedua, apabila kita sudah terkena hipertensi, maka kita harus rutin meminum obat hipertensi tersebut sesuai dengan anjuran dokter. Ketiga, itu kurangi konsumsi garam secara berlebihan. Yang keempat, itu hindari merokok dan konsumsi alkohol. Yang kelima, itu lakukan olahraga atau aktivitas fisik seperti jalan-jalan kaki. Keenam, mempertahankan berat badan yang ideal. Yang ketujuh, itu atur pola makan, diet dengan gizi yang seimbang. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.